Bab 41 Keributan di Kota. Red Leaf Town, Fountain Plaza. Seluruh plaza diwarnai merah oleh matahari yang terbenam. Ada cukup banyak pemain lifestyle. 1. Mendirikan warung makan dan menjual makanan ringan yang unik untuk domain Allah. Makanan ringan ini terasa lezat, dan mereka jauh lebih baik daripada makanan lezat di kehidupan nyata. Juga, harga jual mereka hanya 2 atau 3 tembaga. Itu benar-benar murah. Banyak pemain akan datang ke sini untuk beristirahat dan mencicipi kelezatan domain dewa setelah pertarungan satu hari yang sulit. Lagi pula, mereka hanya bisa menghasilkan puluhan tembaga dalam satu hari, dan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan, mereka hanya akan dibiarkan dengan sedikit lebih dari 10 tembaga. Jadi, memberi mereka hadiah seharusnya tidak menjadi masalah. Ada beberapa pasangan yang duduk di bangku batu, mengobrol. Mereka makan makanan yang mereka beli saat mereka menikmati waktu yang indah. Tiba-tiba, setiap pemain di Red Leaf Town menerima pengumuman sistem. Seorang pemain telah memicu alur cerita khusus. Insurrection of the Little Fishman telah diaktifkan. Sebuah ekspedisi quest telah diaktifkan di Red Leaf Town. Pemain sekarang dapat menerima quest ekspedisi dari Adventurers Guild. Menyelesaikan quest ekspedisi akan menghadiahkan pemain dengan hadiah berlimpah dan reputasi guild. Semua pemain terkejut. Di Red Leaf Town, tempat di mana quest sangat langka, sebenarnya ada quest ekspedisi. Apalagi hadiahnya besar. Itu benar-benar tak terbayangkan. Siapa orang yang luar biasa yang sebenarnya memicu alur cerita khusus? Pemain yang mencapai prestasi ini menarik perhatian setiap pemain di Red Leaf Town. Semua orang bertanya-tanya hadiah besar apa yang didapat pemain ini untuk mengaktifkan alur cerita. Bagaimanapun, mengaktifkan alur cerita jelas merupakan kejadian yang langka. Jadi, bagaimana mungkin hadiahnya sedikit? Cukup banyak pemain mulai memiliki pikiran jahat mereka sendiri. Mereka ingin membunuh pemain yang mengaktifkan quest alur cerita. Sayangnya, pengumuman sistem tidak mengungkapkan nama pemain. Dibandingkan dengan rata-rata pemain, berbagai guild besar berada dalam keadaan kacau. Pada tahap permainan ini, selain membersihkan Dungeons, tidak ada satupun quest yang mampu meningkatkan reputasi guild. Sebuah guild membutuhkan reputasi guild untuk naik level. Selama persekutuan mereka dapat mencapai level 21 langkah lebih awal, mereka akan bisa mendapatkan manfaat persekutuan yang sesuai, menciptakan keuntungan besar di atas persekutuan lain. Saat ini, kota-kota lain di sekitar Sungai Scarlet juga menerima pengumuman sistem yang sama, bukan hanya Red Leaf Town. Semua persekutuan besar mulai menyusun rencana untuk perang salib mereka melawan Little Fishman. Sementara itu, Si Feng, yang menjadi penyebab semua keributan ini, saat ini duduk di dalam rumah lelang. Rumah lelang adalah tempat yang sangat nyaman. Barang-barang yang dilelang oleh pemain tidak hanya terbatas di kota Daun Merah. Mereka dapat dilihat dan dibeli di ratusan kota dan kota kecil di bawah pengaruh kota Sungai Putih. Namun, rumah lelang sangat licik. Mereka membebankan biaya penanganan 5% untuk semua barang yang dilelang, sehingga barang di sana biasanya sangat mahal. Namun, rumah lelang tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik bagi pemain untuk menjual barang-barang tertentu secara anonim. Juga, sudah cukup lama sejak domain Tuhan dimulai. Para pemain telah mengumpulkan cukup banyak koin, dan persekutuan besar seharusnya sudah mengumpulkan banyak dana. Jika Si Feng mendirikan sebuah kios di kota Daun Merah, dia tidak hanya akan menarik perhatian, dia juga mungkin menjadi sasaran orang-orang seperti Flaming Tiger. Lebih penting lagi, alasan Si Feng memilih rumah lelang adalah bahwa ada terlalu sedikit pemain di kota Daun Merah yang mampu membeli barang yang ia rencanakan untuk dijual. Namun, itu cerita yang berbeda jika ada ratusan kota yang bersaing untuk mereka. Oleh karena itu, Si Feng menempatkan armor pelat besi misterius di rumah lelang. Menetapkan harga dasar pada 25 koin perak. Kemudian, dia menempatkan 5 buah peralatan perunggu, dengan harga dasar armor pelat di 3 koin perak, dan yang lainnya di 2 koin perak. Adapun Greatsword Fine Gold level 10, hasil menempatkannya di lelang akan terlalu menakutkan untuk dibayangkan.
Senjata ini bernilai setidaknya 2 koin emas, yang setara dengan 200 koin perak. Saat ini, bahkan 1 koin perak sangat berharga. Jadi siapa yang bisa membeli senjata? Setelah itu, Si Feng mencari tasnya melalui layar setengah transparan. Awalnya, pemain diberi tas yang memiliki 100 slot. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk Si Feng. Setiap pemain dapat melengkapi maksimal 7 kantong. Jadi, Si Feng segera membeli 6 tas terbesar yang saat ini tersedia. Masing-masing tas memiliki 25 slot, dan masing-masing dijual seharga 40 koin tembaga. 6 kantong berarti 240 koin tembaga. Jumlah seperti itu jelas tidak terjangkau bagi pemain normal, tapi itu hanya sejumlah kecil untuk Si Feng. Ruang penyimpanan Si Feng meningkat banyak setelah melengkapi 6 tas. Setelah itu, Si Feng meninggalkan rumah lelang dan mendirikan sebuah kios tidak jauh dari itu. Dia tidak sedikit pun tertarik dengan storyline quest yang dia picu. Dia tidak akan memperebutkan hadiah dengan yang lain. Dia sudah kenyang, jadi itu hanya pantas bagi yang lain untuk memiliki sisa makanan. Membeli esensi dan batu ajaib dalam jumlah besar. Setumpuk esensi sihir untuk 6 koper, setumpuk batu untuk 10 tembaga. Si Feng berteriak keras. Si Feng awalnya berencana untuk menggiling biji. Namun, sekarang dia memiliki batu bertuah, biji tidak lagi menjadi masalah. Batu bertuah bisa melakukan penyempurnaan elemental. Itu berarti itu bisa memperbaiki batu. Ada peluang besar untuk mendapatkan biji, bahkan biji langka. Sama sekali tidak perlu Si Feng untuk secara pribadi menggiling untuk mereka. Dia hanya bisa membelinya dengan harga yang sangat murah. Karena ini, puluhan ribu pemain secara efektif menjadi buruh Si Feng. Dengan sangat cepat, kerumunan besar pemain telah berkumpul di depan Si Feng. Kakak, aku punya 6 tumpukan sihir esensi di sini. Apakah Anda akan mengambilnya? Aku punya 3 tumpukan batu, apa kamu menginginkan mereka? Banyak pemain mulai bertanya pada Si Feng, khawatir tasnya akan terisi. Lagi pula, mereka memiliki terlalu banyak esensi dan batu ajaib. Tidak ada pemain yang mau membeli bahan-bahan ini. Namun, itu sayang untuk hanya dijual ke NPC, jadi bahan-bahannya tetap berada di dalam tas mereka. Aku akan mengambil semuanya. Tukarkan saja mereka, kata Si Feng. Sebelum ini, Si Feng mengumpulkan sedikit kekayaan. Termasuk transaksinya dengan Snow Lembut, ia memiliki cukup banyak koin. Si Feng pasti bisa membeli sejumlah besar sihir esensi dan batu. Seorang pemain menjual 3 tumpukan Magic Essences di sini. Seorang pemain menjual 5 tumpukan Stones di sana. Dalam beberapa saat, Si Feng telah memperoleh 60 tumpukan Magic Essences dan 85 tumpukan Stones. Uang yang tersisa di sakunya kurang dari 10 koper sekarang. Tiba-tiba, banyak pemain yang tersisa yang datang untuk menjual Magic Essences dan Stones mereka memiliki wajah penuh kekecewaan. Kakak, apakah kamu masih akan membelinya di masa depan? Seorang pemain bertanya. Aku akan. Kalian semua bisa menyimpan mereka untuk saat ini. Si Feng dengan tegas berkata. Jumlah esensi sihir dan batu yang baru dibeli Si Feng masih jauh dari cukup baginya. Untuk menjadi magang penempaan tingkat lanjut, 3. Setelah membeli, Si Feng tiba di asosiasi tempa. Dia membayar 5 choppers untuk menyewa basic forging room selama 1 jam. Di dalam basic forging room, semua peralatan yang diperlukan untuk menempa disediakan. Pemain tidak perlu membeli peralatan mereka sendiri. Ruang tempat tingkat menengah jauh lebih baik, itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan sebesar 3%. Namun, biaya 1 perak per jam untuk menggunakan ruangan itu. Adapun kamar tempat tingkat lanjut, itu tidak tersedia di kota kecil. Mereka hanya tersedia di kota. Namun, harga mereka sangat mengejutkan.